Jika kamu menginap di sebuah hotel tua dan menyadari tidak ada pintu bernomor 123 di lorong tersebut, percayalah, pihak manajemen sedang berusaha menyelamatkan nyawamu. Jangan pernah bertanya ke meja resepsionis dan jangan pernah mencari di mana ruangan itu berada. Aku menghabiskan separuh hidupku mengabdi di salah satu hotel paling bersejarah di kota ini. Sebagai petugas kebersihan yang bekerja di shift malam yang sepi, aku telah melihat banyak hal yang membuat darahku membeku. Namun, tidak ada yang lebih mengerikan daripada rahasia gelap yang dikubur rapat-rapat oleh pihak hotel di lantai paling atas. Hotel tempatku bekerja memiliki aturan tak tertulis yang dipatuhi oleh seluruh staf pelayan dan petugas keamanan. Aturan itu sederhana, namun sangat mutlak. Hindari sayap barat lantai 5 setelah lewat tengah malam. Selama bertahun-tahun, aku mematuhi aturan tersebut tanpa pernah berani mempertanyakannya. Udara di sayap bangunan itu selalu terasa lebih dingin, berbau apak seperti kayu lapuk dan bunga melati yang layu. Setiap kali aku terpaksa lewat di dekat perbatasannya, bulu kuduku selalu meremang, seolah-olah ada puluhan pasang mata tak kasat mata yang sedang mengawasiku dari balik kegelapan malam yang sunyi. Suatu malam yang basah karena badai, troli pembersihku tanpa sengaja menabrak sebuah tirai bludrut tebal di sudut lorong yang jarang dilewati orang. Tirai itu terkoyak dan menyingkap sebuah lorong sempit yang sama sekali tidak ada dalam denah resmi bangunan hotel. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, aku melangkah masuk. Di ujung lorong yang gelap dan pengap itu, aku menemukannya. Sebuah pintu kayu berwarna hitam pekat dengan angka kuningan berkarat yang menggantung miring bertuliskan 123. Pintu itu terlihat sangat tua, seolah sudah ditinggalkan selama berabad-abad. Namun, aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa berhembus dari celah bawahnya. Kunci pintu itu ternyata sudah rusak. Hanya dengan sedikit dorongan, engselnya yang berkarat menjerit nyaring, memecah kesunyian malam. Bau anyir darah kering yang bercampur dengan bau tanah kuburan langsung menusuk hidungku, membuatku hampir muntah. Di dalam kamar itu, waktu seakan berhenti berdetak. Perabotan antik ditutupi kain putih yang telah menguning karena usia, dan lapisan debu setebal 1 inci menutupi setiap permukaan. Namun, yang paling aneh adalah, meskipun ruangan ini terbengkalai, ada satu meja kecil di tengah ruangan yang terlihat bersih mengkilap. Seolah-olah seseorang atau sesuatu baru saja menggunakannya beberapa saat yang lalu. Di atas meja kayu itulah aku menemukan sebuah benda yang mengubah hidupku. Atau lebih tepatnya, menghancurkan ketenanganku selamanya. Sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang sudah sangat usang dan mengelupas. Tidak ada nama pemilik di sampulnya. Hanya ada sebuah simbol aneh yang digambar menggunakan cairan merah kecoklatan yang telah mengering. Tanganku gemetar hebat saat perlahan meraih buku itu.
Ada perasaan tidak wajar yang merayap di kulitku. Sebuah bisikan peringatan dari naluri paling dasarku untuk segera membuang buku tersebut dan berlari keluar. Namun daya tarik dari buku itu terlalu kuat untuk kutolak. Bukanlah jurnal biasa. Itu adalah catatan dari mantan manajer hotel puluhan tahun yang lalu. Tulisan tangannya sangat berantakan dan tergesa-gesa, seakan ditulis dalam keadaan panik atau gila. Halaman demi halaman dipenuhi dengan sketsa anatomi tubuh manusia yang terdistorsi, diagram ritual aneh, dan mantra-mantra pemanggilan dalam bahasa kuno yang tidak kukenal. Manajer itu mencatat setiap kejadian ganjil yang terjadi di kamar ini, tentang tamu-tamu yang masuk ke ruangan ini dan tidak pernah keluar lagi. Mereka tidak hilang, melainkan seperti yang ditulisnya, mereka telah ditelan hidup-hidup oleh ruangan ini. Di bagian tengah buku, terdapat satu halaman khusus yang dilipat secara rapi. Saat aku membukanya, halaman itu berisi daftar pantangan dan aturan mutlak khusus untuk kamar 123. Aturan pertama ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan berkali-kali hingga merobek kertas. Bunyinya, jangan pernah mengetuk pintu ini 3 kali secara berurutan. Buku itu menjelaskan bahwa ketukan pertama adalah untuk memanggil roh orang mati. Ketukan kedua adalah untuk membangunkan iblis yang mendiami kegelapan. Dan ketukan ketiga adalah undangan mutlak bagi penghuni asli ruangan itu untuk menyeberang ke dunia kita. Arogan pernah mengabaikan peringatan tersebut. Ia dengan sengaja mengetuk pintu 3 kali sambil tertawa meremehkan mitos hotel ini. Keesokan paginya, staf hotel hanya menemukan pakaian pria itu terlipat rapi di atas kasur, bersama dengan ceceran cairan hitam kental yang menetes dari langit-langit hingga membentuk genangan berbau busuk di lantai. Tidak ada jejak tubuhnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya keheningan absolut yang mematikan. Sejak saat itu, kamar ini disegel rapat, nomornya dihapus, dan lorong menuju tempat ini disembunyikan agar tragedi itu tidak pernah terulang lagi. Membaca semua kengerian yang tertulis di sana, aku memutuskan bahwa aku sudah tahu terlalu banyak rahasia kotor hotel ini. Aku menutup buku itu dengan kasar dan berniat mengembalikannya ke atas meja. Namun, saat aku baru saja berbalik, suhu ruangan turun secara drastis, hingga napasku menghasilkan kepulan uap putih di udara. Tiba-tiba, aku bisa mendengar dengan sangat jelas sebuah suara napas serak dan basah tepat di sebelah telinga kananku. Suara itu berbisik pelan, memanggil namaku dengan nada yang sangat mengejek. Ketakutan yang melumpuhkan langsung menjalar ke seluruh sarafku. Aku melempar buku itu dan berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan. Berhari-hari setelah kejadian malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Jurnal itu, mantra-mantra itu, dan pantangan mematikan tentang ketukan pintu itu terus terngiang-ngiang di kepalaku, bagaikan penyakit yang menggerogoti kewarasan. Rasa penasaran manusia memang merupakan senjata yang paling ampuh bagi iblis untuk menggoda kita. Tanpa sadar, saat shift malamku tiba di hari ke-7, kakiku melangkah kembali menembus tirai beludru robek itu, menuju lorong yang dikutuk.
Aku berdiri di depan pintu hitam bernomor 123. Pikiranku berteriak untuk lari, namun tanganku terasa seperti dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku hanya ingin membuktikan bahwa itu semua hanyalah cerita bohong untuk menakuti karyawan baru. Bahwa ketakutanku hanyalah hasil dari imajinasiku yang berlebihan karena kurang tidur. Aku mengepalkan tangan dan mengetuk pintu itu 1 kali. Bunyinya bergema hampa di sepanjang lorong sunyi. Tidak terjadi apa-apa. Aku menelan ludah yang terasa kering, lalu mengetuk untuk kedua kalinya. Seketika, lampu lorong meledak dalam hujan percikan api, meninggalkanku dalam kegelapan total. Jantungku berdebar sangat kencang hingga dadaku sakit. Aku seharusnya berhenti di situ, namun seolah kerasukan, buku jemariku bergerak maju, mendaratkan ketukan ketiga yang mematikan pada permukaan pintu tersebut. Keheningan yang menyiksa menyelimuti lorong itu selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, terdengar bunyi klik perlahan. Gerendel pintu di sisi dalam telah ditarik oleh sesuatu dari dalam. Pintu kayu hitam itu berayun terbuka dengan sendirinya, sangat pelan, mengeluarkan suara derit panjang yang mengiris telinga. Dari dalam kamar 123, tidak ada lagi perabotan antik atau debu yang terlihat. Yang ada hanyalah sebuah jurang kegelapan absolut. Kegelapan yang berdenyut seakan hidup dan bernafas mengawasiku. Udara yang keluar dari sana membawa hembusan angin berbau busuk daging yang membusuk. Dari balik kegelapan yang tak tertembus cahaya sekecil apapun itu, aku mendengar suara langkah kaki seret yang sangat berat. Lalu sepasang mata merah menyala seukuran kepalan tangan perlahan muncul di udara kosong. Bukan hanya mata, tapi bayangan seutas tangan pucat yang panjangnya tidak masuk akal, dengan kuku-kuku hitam yang tajam seperti belati, menjulur perlahan keluar dari ambang pintu, menggapai arahku. Makhluk itu memancarkan aura kematian yang sangat murni. Ia tidak berjalan, melainkan meluncur mendekatiku dengan kebencian abadi. Jurnal itu tidak berbohong. Ketukan ketiga benar-benar merupakan sebuah undangan untuk malaikat maut. Aku mengabaikan troli kerjaku, mengabaikan seragamku yang tersangkut dan robek pada paku dinding. Aku terus berlari menembus kegelapan lorong, sementara di belakangku, suara cakaran kuku tajam di dinding terdengar semakin cepat mendekat. Bayangan gelap dari makhluk itu merayap di dinding dengan sangat ganas, menelan segala sisa cahaya yang dilewatinya. Ruangan-ruangan di sekitarku bergetar hebat, seolah diguncang gempa. Aku tidak berani menoleh ke belakang sama sekali. Jika aku tertangkap malam ini, jiwaku akan selamanya menjadi tahanan yang disiksa di dalam kamar terkutuk itu. Aku berhasil keluar dari gedung hotel itu malam itu juga, dan aku tidak pernah kembali lagi, bahkan untuk sekadar mengambil sisa barang-barangku. Pihak kepolisian menganggapku gila ketika aku mencoba melaporkan kejadian tersebut.
dan pihak hotel secara resmi menyangkal keberadaan sayap bangunan itu, apalagi kamar 123. Namun aku tahu persis apa yang aku lihat, dan aku tahu bahwa makhluk itu masih ada di sana, menunggu di balik pintu hitam yang berkarat. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Jika kalian menginap di hotel dan menyadari ada nomor kamar yang terlewat, jangan pernah mencarinya. Dan demi Tuhan, jangan pernah mengetuk pintu itu 3 kali.